pemirsa. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, ya, negara kita yang ke-76 tahun. Nah, sehubungan dengan itu, saudara sekalian, mari sekarang coba kita sedikit bicarakan tentang kemerdekaan, itu ya, kemerdekaan kita sebagai bangsa dan kemudian sebagai negara ini. Nah, sekarang menurut pandangan para sosiolog, ya, kemerdekaan yang kita perjuangkan waktu itu melawan Belanda, kita rebut kemerdekaan itu, sebetulnya ya kalau kita pikir-pikir itu merupakan suatu paket, ya. Paket satu, saya ingin merdeka, gitu ya, sebagai bangsa. Di dalam paket itu sekaligus saya atau kita ingin menciptakan suatu negara, ya, negara bangsa yang baru, yang meliputi itu tadi wilayah atau kepulauan Nusantara yang kita sebut kemudian sebagai NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu satu paket. Kita berjuang merebut kemerdekaan dan kita membentuk suatu NKRI. Nah, karena itu suatu paket, jadi secara sosiologis sangat penting yang namanya konsep integrasi. Integrasi dari masyarakat Indonesia itu, karena kalau tidak, kalau integrasinya tidak bisa kita pelihara, kita tingkatkan kualitasnya, berarti paketnya pincang. Kita cuma paket merebut kemerdekaan, tapi kita tidak bisa mempertahankan integrasi, ya. Jadi sangat penting kita lihat itu sebagai paket. Nah, sekarang saudara sekalian, kalau kita sekali lagi melihatnya dari sosiologis, maka sebetulnya kita harus membedakan antara integrasi nasional di satu pihak dengan integrasi sosial, ya. Mengapa begitu? Kalau integrasi nasional itu adalah bagaimana kita sebagai negara, gitu ya, itu terintegrasi. Jadi integrasi nasionalnya bagaimana? Apakah kita gagal mempertahankan integrasi nasional? Artinya apa? Artinya selama ini kita sudah kehilangan misalnya beberapa bagian dari NKRI ini yang lepas. Nah, kalau dilihat dari segi itu, sebetulnya kita cuma ada dalam tanda petik satu kecelakaan bahwa Timor itu lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudahlah. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, integrasi nasional kita masih bagus. Selama 76 tahun ini kita masih relatif bisa mempertahankan keseluruhan dari wilayah NKRI ini. Nah, itulah yang dinamakan integrasi nasional. Berarti di sini titik beratnya adalah secara politis. Apakah memang daerah-daerah atau wilayah di NKRI itu masih lengkap, ya, menjadi wilayah dari negara yang disebut NKRI itu. Tetapi katakanlah walaupun kita ini berhasil mempertahankan integrasi nasional, tetapi kita perlu melihat kualitasnya seperti apa integrasi itu. Nah, dari situlah baru kita masuk kepada konsep integrasi sosialnya, ya, atau bisa dibilang juga integrasi sosial budayanya seperti apa. Nah, itu
berarti kita melihat apa di sana? Kita melihat bagaimana kenyataan sehari-hari masyarakat Indonesia yang katanya terintegrasi itu seperti apa hubungan antar golongan-golongan yang ada di sana, antar misalnya golongan agama dengan agama satu dengan agama yang lain, kemudian suku yang satu dengan suku yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, kelas sosial yang satu dan yang lain, dan seterusnya. Seperti apa kualitas hubungan itu? Nah, ini adalah gambaran tentang itu tadi, integrasi sosialnya. Nah, jadi kalau integrasi nasional tadi melihat lebih secara politis, integrasi sosial melihatnya secara sosiologis. Nah, kita harus memperjuangkan kedua-duanya, karena bagaimanapun integrasi nasional ya harus tetap dipertahankan seperti itu, atau istilahnya sekarang kan NKRI harga mati, begitu kan? Tetapi tidak cukup hanya itu. Kita juga harus melihatnya secara sosiologis seperti apa keadaan sebenarnya. Nah, itu adalah integrasi sosialnya, sosial budayanya. Nah, maka kalau kita berat sebelah, contoh ya, misalnya kita terlalu mengemukakan integrasi atau NKRI adalah harga mati, tapi kita tidak memperhatikan kualitas hubungan sosial antara masyarakat di dalam wilayah NKRI itu, sebetulnya secara sosiologis itu sangat rendah ya, nilainya, nilai dari integrasi kita. Jadi percuma kita mengatakan NKRI harga mati, tetapi situasi sosiologisnya tidak berkualitas. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, marilah kita sekarang melihat secara sosiologis lagi ya, itu ada kriteria untuk melihat bagaimana keadaan dari integrasi suatu bangsa. Yaitu kriteria pertama adalah integrasi normatif. Nah, apa maksudnya? Yaitu integrasi ya yang terutama diikat oleh suatu pengakuan ya, suatu penerimaan secara nilai-nilai budaya. Jadi kita ini sebagai warga Indonesia dari golongan yang manapun juga ya, itu harus bersepakat menerima nilai-nilai dasar dari bangsa itu, dari negara itu. Apa? Misalnya kan Pancasila. Nah, Pancasila itu sudah dinyatakan sebagai landasan ya, ideologis dari bangsa ini. Nah, itu adalah nilai-nilai dasar dari bangsa ini. Itu harus disepakati oleh semua yang merasa bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau itu kuat, saudara sekalian, maka integrasi normatif kita kuat secara sosiologis. Nah, itu yang ya nanti kita lihat sendiri ya, bagaimana kenyataannya, apakah kita sudah bersepakat terhadap cita-cita kita berbangsa itu. Kalau tidak, wah hati-hati, kita lemah dalam integrasi normatif. Satu ya, yang kedua, integrasi yang disebut integrasi koersif. Koersif itu artinya paksaan. Jadi ini suatu integrasi yang ikatannya itu disebabkan karena adanya paksaan, kekuatan yang memaksa. Dari siapa? Ya pasti dari pemerintah ya. Nah, jadi pemerintah itu
melakukan suatu tindakan kalau perlu dengan paksaan. Kalau sampai ada kelompok yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan itu, nah ini harus ada suatu kekuatan atau kewibawaan dari pemerintah untuk menjaga itu. Nah memang sih sebaiknya kita mengharap jangan sampai itu dengan kekerasan terus menimbulkan penderitaan pada masyarakat yang katanya balelo itu, tetapi dengan cara yang lebih berwibawa, yang lebih baik ya. Itu adalah integrasi koersifnya. Nah, selama ini integrasi koersif juga kuat, terutama pada zaman Orde Baru itu integrasi koersif Indonesia sangat kuat, bahkan terlalu kuat. Itu sebetulnya tidak baik kalau menjadi terlalu memaksa seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah integrasi yang disebut integrasi fungsional. Artinya apa? Artinya kita harus menyatukan bangsa ini dengan sesuatu kemampuan untuk membuat semua masyarakat ini merasa, wah, integrasi itu sangat berfungsi baik buat saya, buat kelompok saya, buat daerah saya, buat golongan saya. Sebab apa? Pemerintah memberikan suatu kemakmuran ya kepada semua golongan tadi, sehingga masyarakat mulai dari Sabang sampai Merauke, terus dari Miangas sampai mana itu yang pulau yang paling di selatan itu, wah berarti integrasi itu fungsional, berfungsi buat kita semua. Lebih baik kita bersatu dalam Indonesia daripada kita berpisah sendiri-sendiri, begitu. Nah, itu adalah integrasi fungsional. Nah, jadi saudara sekalian, kita sebagai bangsa yang sudah merdeka, marilah bukan hanya kita bisa merebut kemerdekaan itu, tetapi mengisinya dengan integrasi kita sebagai masyarakat yang disebut NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan cara yang bukan sekedar kita itu melihat bahwa kita masih utuh loh, bukan itu, tetapi di dalam keutuhan itu masih ada kualitas hubungan antar kita. Nah, apa itu? Kualitas secara normatif, kita masih bersepakat kepada dasar-dasar negara kita dan cita-cita kita sebagai bangsa. Kemudian secara koersif, negara kita cukup berwibawa ya untuk menghentikan adanya masyarakat-masyarakat yang ingin membelot dari situ. Dan yang terakhir adalah kita melengkapinya ini secara fungsional, betul-betul memberi kemakmuran. Karena tidak baik juga kalau kita tidak bisa memberi kemakmuran, tetapi kita memaksa orang untuk tetap bersatu. Nah, itu menurut saya nilainya tidak baik. Jadi kita mempunyai kewibawaan, tetapi kita juga mempunyai kemampuan memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh wilayah dan golongan di masyarakat Indonesia ini, sehingga lengkaplah kalau tiga-tiganya itu terjadi dengan baik. Maka paket tadi ya, kita menjadi bangsa merdeka itu lengkap ya. Kita bisa merdeka, tidak lagi terjajah, tetapi kita juga bisa menyatu dengan baik sebagai suatu negara bangsa. Nah, baiklah saudara sekalian, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya tekankan di dalam rangka kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-76. Semoga bangsa kita terus
berjaya dalam mempertahankan itu tadi yang kita bicarakan secara bukan hanya politis tetapi juga sosiologis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa dalam episode berikutnya.